26 mirip yang saya lewati. Ya, saya pilihkan yang konseptual aja. Dua 29, 30 ini sama. Salah satu aja. 30 aja ya. Ya, 30 aja. Ini yang 30. Kalau yang 29 ini masalahnya panjang ini. Ya nggak apa-apa sih, sama aja. Tapi buat contoh ya, cari yang persamaannya ringkas saja. 30 ini ada NO2, dia terurai menjadi NO plus O2. Semuanya fasanya gas. Kalau semuanya fasanya gas kan nggak masalah ya, kita nggak was-was gitu loh ya. Masukkan semuanya. Ini ada K pada suhu tertentu sebesar 0,5. Prediksikan reaksi bergeser ke arah mana, atau reaksi bergerak ke arah mana dengan data ABCD, dengan data ABC. Nah, ini nanti yang hubungannya dengan Q. Ada K, ada Q. Q di sini bukan apa ya? Bukan hasil kali ion, bukan panas juga bukan. Di sini tuh adalah kesetimbangan pada kondisi tertentu. 30 atau Q itu kuotien ya. Ya, itu kuotien. Kita mengenal istilah ini ya. Nah, ini adalah kuotien. Saya tulis dulu persamaannya. Nomor 30, di mana 2 NO 2 gas, panahnya bolak-balik menjadi 2 NO gas ditambah O2 gas. Nih. Untuk yang A, diketahui apa nih? K. K-nya sebesar ya, K-nya sebesar 0,5. Yang A diketahui PO2 sama dengan PNO sama dengan PNO2 sama dengan 0,1 atm. Ya. Kemudian dicari nilai Q. Ya. Q-nya berapa? Q, ya, persamaannya tulis dulu, berarti dia PNO pangkat 2 kalikan PO2 pangkat 1 dibagi PNO2 pangkat 2. Nah, ini ya. Berarti Q-nya sebesar semuanya 0,1 atm. 0,1 pangkat 2 kalikan 0,1 per 0,1 pangkat 2. Coret. Q sama dengan 0,1. Bandingkan. Ya. Di sini Q lebih kecil daripada K. Nah, jika Q lebih kecil daripada K, ya ini tadi ada di buku Masterton. Ini bagaimana apabila Q lebih kecil dari K? Ini ya saya tunjukkan
Ya, saya tunjukkan di atasnya. Apabila Q lebih kecil. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ingat-ingat. Q lebih kecil dari K. Reaksi akan bergeser ke arah kanan. Karena logikanya gini, ini bukan hafalan ya, ini logika aja. Ini tak tulis dulu. Reaksi bergeser ke produk. Kalau dari persamaannya, ya, Q itu kan produk reaktan. Kalau Q kecil, berarti dia pembaginya kan besar. Ya. Sedangkan pembagi itu merupakan reaktan. Ya, kalau melihat persamaannya ini, berarti kalau pembaginya besar, reaktannya besar, maka dia konsentrasi reaktan itu mendominasi besar. Karena berat sebelah ya, berat yang konsentrasi reaktannya, maka otomatis dia reaksinya akan bergeser ke arah eh, kanan. Nah, logikanya gitu. Nyambung nggak ya? Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Ada yang bingung? Ya, ini konsep ya ini. Yang B, nomor 30 ya tadi. Ini PNO2 0, ini saya tulis dulu. PNO2 dia sebesar 0,0848 atm. Kemudian PO2 sebesar 0,0116 atm. Tuh, ini ada yang kurang ini. Reaktannya 3, zatnya 3 kok ya. Yang kurang berarti PNO. PNO berapa? Nah, asumsi aja ya. PNO 0. Ini datanya kurang, ini asumsi. Nah, ini berarti Q sama dengan, ya, rumusnya sama kayak ini. Langsung aja PO2 0,0116 kalikan PNO 0 per 0,0848. 0 dibagi berapa saja kan pasti 0. Ya, 0. Q lebih kecil dari K. Ya, maka reaksi bergeser ke arah produk. Ya. Nih, untuk yang C, PNO2 0,2, PO2 0,01, PNO 0,04. Kita kerjakan. PNO2 sebesar 0,2 atm. PO2 sebesar 0,01 atm. PNO sebesar 0,04 atm. Nah, maka Q-nya sama dengan
Sorry, yang atas ini tadi ada kuadratnya ya, tapi kan di kuadratnya berapapun kan nol ya, berarti konsentrasi NO kuadrat 0,04 kuadrat kalikan 0,01 bagi 0,2 kuadrat. 0,04 kuadrat kalikan 0,01 bagi 0,2 0,0004. Tuh, kok ketemu I kurang dari K terus. Maka reaksi bergeser ke arah produk. Nah, ini. Nah, konsepnya kayak gini. Nah, lanjut. Saya pilih aja ya ini. Tiga tujuh 3738 ini sama. 37 aja ya. Baik, kita bahas nomor 37. Ini ada reaksi N2 plus 2H2O menjadi 2NO plus 2H2. Semuanya fasanya gas. Diketahui K-nya 1,54 kali 10 pangkat min 3. When equilibrium established, the partial pressure of nitrogen, tekanan parsial nitrogen 0,168, tekanan NO 0,225. Total pressure of system at equilibrium 1,87. What are the equilibrium partial pressure of hydrogen and steam? Nah, ini konseptual 37. Yang bikin soal pinter ya. Ya pinter sudah nulis buku ya. Ini N2 gas plus 2H2O gas. Dia panahnya bolak-balik menjadi 2NO gas plus 2H2 gas. Diketahui dia K-nya sebesar 1,54 kali 10 pangkat min 3. Ini KP ya, karena dia yang diketahui tekanan semua, nggak mungkin KC. Diketahui tekanan nitrogen, tekanan parsial nitrogen sebesar 0,168 atm. Kemudian tekanan untuk NO sama dengan 0,225. Nah, ini kan ketika kesetimbangan, ya. Ketika kesetimbangan kan berarti semua gas ada. Ketika kesetimbangan
berarti ada semua gas atau ada semua zat ya. Nah, kalau ada semua zat berarti kan kalau diketahui P total sebesar 1,87 atm ya, berarti P total ini di dalamnya ada apa aja di dalamnya? Ada PN2 ditambah PH2O ditambah PNO ditambah P untuk H2. Semuanya ada ini. Nah, ini P total 1,87, PN2 sama dengan 0,168 plus PH2O. PH2O ya, boleh saja ini plus PNO 0,225 plus PH2 H2 ini aja. Nah, untuk meringkas ini saya buat perumpamaan, ini saya hitung dulu. Berarti 1,87 dikurangi 1,67 dikurangi 0,225. 1,87 dikurangi 0,167 dikurangi 0,225. 1,478 sama dengan PH2O plus PH2. Nah, ini ya. Ini kan ada dua apa ya? Ada dua hal yang tidak diketahui, maka tidak bisa diselesaikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya dengan membuat persamaan baru kemudian disubstitusi atau eliminasi. Kan ada persamaan untuk K. Berarti dia PNO pangkat 2 kalikan PH2 pangkat 2 per PH2O pangkat 2 kalikan PN2. Nah, ini. Tanya 1,54 PNO 0,225 kuadrat kalikan PH2 terus kemudian ini PH2 kuadrat ya, ini PH2O kuadrat kalikan PN2 1,67 1,68 nggak ada kuadratnya ini. Ini selesaikan. Ya ini 0,225 kuadrat sama dengan 0,05063 kalikan PH2 kuadrat. Sini PH2O kuadrat 1,68 0, ya, waduh,
0,168 ya. Ini berarti PH2 kuadrat ya, per PH2O kuadrat. Nah, ini berapa ini? Hitung 1,54 kalikan 0,168 dibagi 0,05063. 5,11. Nah, ini. Nah, ini ya, ini selesaikan. Ini bisa dibuat persamaan kan ya ini. Berarti PH2O dalam H2 atau dalam H2O ya sama saja. Dan gini dikurangi PH2. Gini kan ya. Ini nanti disubstitusikan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya. Substitusikan ya. Substitusi 1 ke 2 ya. Sama dengan 5,11 sama dengan PH2 kuadrat. Nah ini ya, jadi ini 1,478 min PH2 kuadrat. Loh, jadi persamaan kuadrat. Ya ini ini diselesaikan sendiri ya. Nah, ini dihitung sendiri. Ini panjang ini ya. Dihitung sendiri. Dihitung. Nah, ini dapat PH2. Nanti lanjutkan ya di rumah. PH2-nya dapat berapa? Ya. ATM. Ya. PH2O. PH2O bagaimana? PH2O kan dari persamaannya ini. Ya. Mana? Ya. Nah, tadi. Persamaan 1. Nah, ini. Ya. PH2O-nya dari ini. PH2O sama dengan, ya ini selesaikan sendiri ya. Ya 37 ini unik ya, ini masukkan aja soal ujian ya kayak gini. Ya 37, ada yang tanya? Sibuk ngelapres tahu, ini nggak ada yang tanya ini. Ya kalau nggak ada, saya lanjutkan aja. 38 mirip. Bisa tak lihat? Empat tiga. Ya 43 aja ya. Solid amonium karbamat terdekomposisi pada 25 derajat Celcius diketahui konstanta kesetimbangannya 2,3 kali 10 pangkat min 4. Massa amonium karbamatnya 7,5 di dalam wadah tertutup, volume wadahnya 10 liter. Ya. Berarti volume gasnya kan kira-kira 10 liter juga, karena gas itu menempati ruangan.
Yang A berapa tekanan total di dalam wadah pada kondisi kesetimbangan, pada kondisi setimbang. Yang B persentase dekomposisi. Yang C ya yang C nanti aja. Yang A sama B dulu. 43. Yang 43. Ini ada NH4 CO3 CO2 ya. NH4 CO2 NH2 fasanya solid, dia terurai menjadi 2 NH3 fasanya gas ditambah CO2 fasanya gas. Diketahui K-nya sebesar 2,3 kali 10 pangkat min 4. Ya. Terus diketahui massa NH4 CO3 NH2 sebesar 7,5 gram. Volume wadah sama dengan 10 liter. Ya. Berapa tekanan total di dalam flashnya? Tekanan total. Ketika mencapai kesetimbangan. Kalau tekanan total saja bisa dihitung ya. Tapi ini tekanan ketika setimbang. Tekanan total ketika setimbang. Kita ketahui di sini karena yang gas itu hanya NH3 dan CO2, maka P total sama dengan P NH3 plus P CO2. Nah ini, sedangkan rumus KP ya ini, sama dengan P NH3 pangkat 2 plus P CO2. Dia KP-nya sebesar 2,3 kali 10 pangkat min 4. Tekanan total. Izin bertanya. Kali ya ini. Iya. Mas. Oh ya. Wah, ya ini. Ya, ini gimana ya ini ya? Cuma diketahui ini aja ya. Pak, kalau pakai rumus ideal gimana, Mbak? Mungkin bisa dicari PVNRT. Iya, mungkin bisa dicari PCO2-nya. Ini masalahnya setimbang, Mas. Nah, ini ya.
cari mol NH4 CO2 NH2 sama dengan, ya, berarti kan 7,5 dibagi MR-nya 14 plus 4 plus 12 plus 32 plus 14 plus 2, 7,5 dibagi 14 plus 4 plus 12 plus 32 plus 14 plus 2, 78. 7,5 dibagi 78, 0,09615 mol. Ya. Kemudian ya reaksinya ya, mol NH3 kan berarti kalau melihat dari reaksinya kan berarti 2 kalikan 0,09615, 0,1923. Kemudian mol CO2 sama dengan 0,09615. Nah, ini ya. Berarti kalau setimbang itu yang ditulis yang terakhir, ya. Ini saya tulis lagi. Ini awal, reaksi, ini akhir. Nol koma 0,09615. Reaksinya berapa? Enggak tahu. Nol koma 0,9615. Tak setimbang Mas, tapi kalau gini caranya. Ini nggak mungkin 0 kalau setimbang. 0,09615. Tapi ini solid ya. Solid kan nggak dimasukkan ke fasa ya. 1923 0,09615. 0,1923 0,09615. Nah, ini kemudian ke ini kan ya. Nah, yang akhir ini merupakan setimbang. Kondisi setimbang. Kondisi setimbang. Nah, kalau gini berarti masukkan ke rumus P kalikan V sama dengan N kalikan R kalikan T. Dimana ini saya ringkas saja ya, nggak saya hitung. T-nya itu 298 Kelvin, R-nya 0,082, N-nya kan dapat ya nanti, volumenya 10 liter. 10 liter, N-nya masing-masing. P-nya yang dicari. Nggak apa-apa, P sama dengan N kalikan R kalikan T per V. P-nya sama dengan, ini P untuk NH3 misalkan. P untuk NH3 0,1923 kalikan 0,082 kalikan T. Ya, kalikan T 298
Kemudian V, volumenya merupakan 10 liter. PNH3, ini nanti dapat ini. 0,467, Pak. 0,467. Nah, ini. Kemudian PCO sama dengan PCO, caranya sama, 0,09615 kalikan 0,082 kalikan 298 per 10. Nah, PCO sama dengan 0,234. 234. Ini ATM ya satuannya. P total sama dengan P total berarti PCO ditambah PNH3. Nah, sama dengan 0,467 ditambah 0,234. 0,701 ATM. Yang B, berapa persen dekomposisi? Persen dekomposisi. Nah, ini berapa persen dekomposisinya? Kalau seperti ini. Itu dapat dari K-nya. Jadi gini. Persen dekomposisi itu sama dengan K per I. K per I-nya berapa? 2,3 kali 10 pangkat min 4 bagi 0,701. Ya. 0,0023 dibagi 0,701 kali 100%. 100%-nya kurang. 0,0328. Sorry, Q-nya belum saya hitung ya. Ini kan P total. Saya hitung aja ya, Q-nya. Sampingnya sini. Q sama dengan PNH3-nya sebesar 0,467. 67 kuadrat kalikan 0,234. 0,467 kuadrat kalikan 0,234. 0,05103. Ya, masukkan ke sini ya. Jadinya ya ini 2,3 0,00023 bagi 0,05103 kalikan 100. Nah, ini temu 0,45% dekomposisinya. Nah, ini berarti artinya banyak yang belum bereaksi dekomposisinya. Berarti kalau seumpama dibuat grafik, ini P, ini T, ini grafiknya kayak gini. Nah, ya ini masih panjang sekali. K-nya letaknya di sini, ini letaknya K. Nah, kan, ini kan masih panjang. Berarti sini ke sini itu hanya sebesar
0,45%-nya dari panjang keseluruhan grafiknya. Ya, ini. Maknanya gitu. Ya. Yang C. Can you state from data calculate that decomposition took place slowly? Ya. Dari perhitungan, apakah kamu dapat menyatakan bahwa reaksi berjalan dengan lambat? Jawabnya iya. Ya, karena dekomposisi hanya 0,45%. Nih, ya, selesai. Oh, kurang satu soal lagi, tak cari asas C Chatelier. Tambah satu lagi ya, 5 menit aja ini. Gampang kok ya ini. 49. Ada reaksi ini. Reaksinya adalah reaksi yang endoterm. Ini maksudnya reaksi bergeser ke arah mana, produk atau reaktan. Ini karena fasanya gas semua, maka nggak perlu dipertimbangkan ya, aman. Apabila ditambahkan konsentrasi gas 49, ya, yang A bagian 1 ditambahkan O2. Apabila ditambahkan O2, maka akan reaksinya bergeser ke arah produk. Ke arah produk. Yang kedua, reaksi dikompresi pada suhu konstan. Dikompresi itu artinya tekanannya naik. Sistem dikompresi. Dikompresi itu ditekan gitu ya. Ditekan dia. Maka P jadi naik. Nah, kalau tekanan naik, maka bagaimana? Bergeser ke jumlah koefisien, saya singkat sigma, ke sigma koefisien lebih kecil ya. Kalau tekanan kan berbanding terbalik, berarti dia bergeser ke arah mana? Kecil, ke arah kiri ya, berarti reaktan. Nah, ini yang ketiga, penambahan gas argon. Argon kan nggak ada. Oh, tahu ini aku. Saya. Masa memperkecil volume? Enggak kan ya? Penambahan gas argon. Berarti penambahan gas argon ini tidak menggeser reaksi. Ya. Soalnya kan gas itu menempati ruangan. Kalau dia ditambahkan argon sekalipun itu O2-nya masih menempati ruangan dan SO2, SO3-nya juga. Keempat, removing SO2. Apabila SO2 dihilangkan, remove SO2 itu posisinya mana tadi? SO2 itu produk. SO2 dihilangkan. Nah, berarti kan
ini produk dihilangkan. Kalau produk dihilangkan, maka reaksi bergeser ke arah produk. Sama. 5. Decreasing the temperature. Penurunan temperatur. Kita ketahui reaksi endoterm. Apabila suhu diturunkan, maka apa yang terjadi apabila suhu diturunkan? Maka reaksi bergeser. Kalau dinaikkan, endoterm dinaikkan kan berarti dia ke arah produk. Kalau diturunkan berarti reaksi bergeser ke arah reaktan. Ya, kebalikannya. Nah, gini. Kalau endoterm itu memerlukan suhu. Kalau suhu diturunkan ya malah jelek ya, dia arahnya ke arah reaktan. Sudah yang B nggak usah ya yang B. Ini udah habis. Ya, sampai sini ada yang tanya? Udah semuanya ini ya, udah semua subbab terakhir sampai asas chatelier. Ada yang tanya sampai sini? Ya, kalau nggak ada, sekian. Ini nanti akan saya upload di YouTube saya. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.